Maju terus untuk catur Indonesia. Catur, yes. Indonesia, Jaya! yeay. Halo Sobat Pencinta Catur, welcome back to channel RL Chess. Teman-teman, akhirnya Mayweather Champion Chess Tour 2022 Chess Abel Master sampai juga pada titik final. Nah, mempertemukan dua pemain catur terbaik ya, dari babak kualifikasi hingga sampai ke babak final. Di mana di babak semifinal, yaitu Pragnananda sebagai finalis mengalahkan Anies Giri dari Belanda, sementara Ding Liren mengalahkan juara dunia Magnus Carlsen. Dan format dari pertandingan final ini adalah 2 hari, teman-teman. Mereka tiap harinya bermain 4 partai. Nah, dicarilah hasil siapa yang paling unggul dari 4 partai tersebut. Dan ternyata di hari ini, malam tadi, yang memenangkan pertandingan adalah Ding Liren dengan skor tipis. 2 kali kemenangan bagi Ding Liren, 1 kali remis, dan 1 kali kalah. So, Ding akhirnya mengantongi hari pertama. Tinggal bagaimana menyaksikan hari kedua. Langsung saja kita bahas partai di malam tadi. Salah satu partai terbaik yang dimenangkan oleh Ding Liren. Ketika Pragnananda pegang buah putih, Ding Liren pegang buah hitam. Sebelum itu teman-teman jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ya, Prak memulai dengan D4, kemudian Ding Liren kuda F6, dan Pragnananda C4, kemudian hitam E6. Kemudian kuda F3 dan hitam D5. Kemudian kuda C3 dan C6. Pembukaan apakah ini? Ini merupakan pembukaan semi-Slav defense, teman-teman. Dengan ciri khas 3 struktur pion di petak E6, D5, dan C6. Saya rasa teman-teman dapat membedakan ya perbedaan semi-Slav dengan Queen Gambit accepted dan Queen Gambit decline. Kemudian putih menjawab dengan gajah G5. Dan Ding Liren kuda B D7. Kemudian E3 dimainkan oleh Prak, menteri A5 dimainkan oleh hitam. Kemudian putih memainkan pion C makan D5, hitam kuda makan pion D5. Ya, memberikan tekanan pada kuda di petak C3 karena ada pinning dari menteri A5. Putih mainkan menteri D2. Hitam gajah B4. Datang lagi memberikan tekanan juga kepada kuda di petak C3. Putih jalan benteng C1. Kemudian Ding Liren memainkan H6. Putih gajah H4 dan hitam B6. Ya, putih gajah D3. Ya, putih mengapa tidak segera memberikan tekanan saja pada gajah di petak B4 dengan A3, sob? Nah, jika langkah A3 dipilih oleh Pragnananda, maka hitam akan menjawab dengan gajah pukul kuda C3. Jika dimakan dengan pion B makan C3, maka akan memainkan kuda ke petak E7 atau menteri makan pion A3. Nah, jika menteri makan pion A3, maka putih akan lanjutkan dengan E4, kuda E7, dan gajah D3. Nah, sebenarnya ini pilihan yang bisa dipilih oleh Pragnananda, guys, tapi dia tidak pilih itu. Gajah D3, hitam gajah A6. Ya, langsung mengadukan gajah terang, kemudian putih rokade pendek. Hitam rokade pendek, dan putih E4. Kemudian hitam kuda pukul kuda C3, pion B makan kuda, dan gajah A3. Kemudian putih benteng C D1, hitam benteng F E8. Putih benteng F E1, dan hitam gajah pukul gajah. Menteri makan gajah, dan benteng A C8. Tujuannya apakah benteng A C8? Ya, tujuannya adalah apabila putih dorong D5 di sini, maka akan dimakan dengan pion C dan akan mendapatkan pion di petak C3. Ini guys. Benteng A C8, putih jalan H3.
Kemudian hitam B5. Ya. Kemudian putih benteng E2, hitam menteri A4. Putih benteng DE1, ya. Kemudian hitam gajah F8. Putih mainkan G4, dobrak, dan inilah ciri khas dari Pragnananda. Kemudian hitam C5. Putih D5, hitam mainkan sempak. Ya, langkah D5 ini ya dianggap sebagai langkah yang kurang tepat, guys. Langkah yang bisa dipilih oleh putih, variasi lain yang bisa dipilih adalah raja ke petak G2 atau mendorong E5. Ya, jika dipilih dengan raja G2, hitam akan pilih pion C makan D4. Pion C makan D4, karena kalau makan pakai kuda akan melemahkan pion C3, maka akan ada lanjutan B4. Pada intinya ya, teman-teman mungkin menyadari bahwa Ding Liren sebagai pemain hitam memberikan tekanan dengan mengandalkan dua pion di sayap menteri ini, guys. Sementara putih memberikan tekanan dari dua pion senternya ini. Ya karena di sini di sayap menteri ada keunggulan dari Ding Liren dengan dua pion lawan satu pion ini, guys. Oke, kita back to the game. Setelah C5, ternyata dipilih D5. Dan 22 langkah, ini waktunya tantangan buat teman-teman yang sedang menonton. Langkah apakah yang harus dilakukan oleh Ding Liren pada posisi ini? Yes, tepat sekali adalah langkah C4. Mengapa langkah C4 tepat? Ya, kita lanjutkan. Putih menteri D2 dan hitam B4. So, langkah C4 ini meloloskan pion promosi di jalur C dengan memaksa seperti ini. Kemudian putih pion D makan E6. Kemudian hitam benteng E6. Ya, tidak bisa pukul kuda ya guys. Perlu diingat bahwa ada menteri yang menjaga. Putih kuda D4, hitam benteng B6. Putih menteri D1. Mengajak pertukaran menteri, Ding Liren, menteri pukul menteri. Benteng makan menteri, dan pion B makan C3. Ya. Jika Pragnananda tidak memilih menukar menteri, langkah apakah yang bisa menjadi pilihan ya? Karena di sini tekanan sedang terjadi pada pion C3. Kalaupun dia makan, maka ini akan memberikan kemenangan ya bagi pemain hitam dengan seperti ini. Ya, atau kalau mau lebih santai bisa mainkan kuda E5 dulu. Dengan ide kuda ke petak F3 walaupun saat ini dijaga atau kuda D3. Dan ini akan sangat berat bagi pemain putih. Ya, pilihan lain yang bisa dipilih adalah benteng ke petak A1, guys. Nah, bagaimana jika hitam pion B makan C3? Maka akan dimakan. Dan bagaimana jika gajah ke petak B4? Maka akan menteri C2, guys. Ya, ini pilihan yang bisa dilakukan oleh Pragnananda. Tapi Prag lebih pilih dengan menteri D1. Sehingga di sini jatuh pion di petak C3. Dan Ding memanfaatkan itu. Pragnananda mainkan benteng C2. Ya, dia mungkin mengira bahwa pion C3 akan kembali jatuh ya. Akan didapatkannya lagi. Hitam jawab kuda C5. Ancam pion petak M4. Kemudian putih benteng makan pion C3 dan hitam kuda M4. Ya, Prag tidak memilih menjaga pion di petak M4-nya ini. Mengapa? Jika dia pilih pion F3, maka hitam akan menjawab dengan kuda ke petak A4, guys. So, akan lebih berat lagi untuk Pragnananda ambil pion di petak C3 ini. Seperti ini. Akan datang. Nah, bagaimana jika kuda E2? Ya, maka akan datang gajah C5 ya, skak. Kemudian raja G2 dan akan datang benteng B2. Nah, maka tidak jatuh dan malah merepotkan bagi pemain putih. Karena kalau dimakan akan ada dua pion promosi di sini. Oke, kita back to the game. Kuda C5, benteng C3, kuda E4, dan putih benteng E3. Ding Liren mainkan kuda F6.
kemudian prak kuda E2. Gajah C5 dimainkan oleh Ding Liren, benteng E5, kemudian benteng B2. Ding Liren mengambil 7 rank ya, dan ini sangat berbahaya karena benteng B2-nya menggaris dan memberikan ancaman pada pion A2, juga memberikan tekanan pada kuda E2 dan jalur di baris ke-7 ini. Kemudian kuda C3 dimainkan oleh putih, gajah B4 Ding Liren, kemudian benteng ke petak C1, hitam kuda D7, putih benteng E4. Hitam kuda B6, putih A4. Hitam memberikan tekanan pada kuda, benteng B3, dan kuda A2. Sobat Eral Chess yang sedang menonton, ini waktunya kembali tantangan buat kalian melanjutkan ini. Bagaimana Ding Liren bisa melanjutkan posisi unggul untuk mengubah menjadi sebuah kemenangan, guys? Yes, tepat sekali adalah langkah gajah D2. Boom. Jelas banget ya, teman-teman bisa juga menilai ya. Teman-teman saya rasa mampu menilai bahwa pion C ini adalah aset. So, jangan alihkan perwira-perwira kita untuk mencari keunggulan di petak lain. Jelas sekali bahwa sudah ada keunggulan bagi hitam dari pion promosinya ini. Putih mainkan benteng C2, hitam C3. Putih benteng D4. Kemudian, sebagai penutup, Ding Liren memainkan benteng B2. Menyerahlah Pragnananda. Nah, bagaimana jika pada gajah D2, Prak meninggalkan jalur C dengan memilih benteng F1, maka pion C3 ini, guys, tidak akan dapat ditahan ya. Bagaimana caranya putih menahan ini? Nah, sebagai contoh ya, jika mainkan gajah ke petak E7, maka hitam akan C2. Bagaimana jika kuda C1, maka akan datang benteng B1. Bagaimana jika A3, maka akan datang kuda ke petak C4. Ya, ini jelas kalah ya teman-teman dengan seperti ini. Saya rasa tidak perlu dilanjutkan lagi. Nah, akhirnya Ding Liren mengantongi kemenangan di hari pertama, teman-teman. Bagaimana menurut kalian partai ini? Kalau saya sebagai pemain catur yang pemain catur nasional ya, melihat partai ini, apa sih yang salah dari Pragnananda? Kenapa dia bisa kalah ya? Kalau saya merasa bahwa Prak kurang memfokuskan perhatiannya ya pada serangan dari Ding Liren ya, yaitu di jalur sayap menteri ini tadi, teman-teman. Dan kita juga menandai, mungkin teman-teman merasa juga nih, gajahnya kenapa nih? Gajahnya kurang produktif dan hanya di petak H4 saja. Tidak bisa mengcover serangan dari hitam, dari Ding Liren di sayap menteri. Nah, itulah teman-teman. Tapi kita lihat juga dari Ding Liren, kita belajar bahwa Grandmaster dunia pun ya, kalau sudah melihat sebuah keunggulan di satu sisi, maka dia akan push terus hingga mengkonversikan keunggulan ini jadi sebuah kemenangan, guys. Sesimpel itu dan sesederhana itu. Jadi permainan catur di era zaman now ya, tidak melulu tentang mencari raja, karena kadang-kadang juga bisa seperti ini, memanfaatkan keunggulan di satu sisi dan mengkonversikan jadi sebuah kemenangan. Walaupun tidak ada skakmat di sana, tapi jika dilanjutkan juga akan menjadi sebuah kemenangan. Dan ujung-ujungnya juga skakmat sebenarnya. Bagaimana menurut kalian, teman-teman? Coba berikan komentar dan ulasan kalian. Jangan lupa like, share, and subscribe. Dukung terus Pecaturan Indonesia. Dukung terus Eral Chess, Catur Yes, Indonesia Jaya. Apakah semua akan Ding Liren pada waktunya? Atau Pragnananda mampu membalas nanti malam, guys? Tungguin kontennya hanya di YouTube Eral Chess. Ding Liren nih. Senggol dong.